Halo teman-teman Oprek UGM, kembali lagi di Liputan Oprek. Nah, kenalin, aku Raja yang akan membersamai teman-teman di Liputan Oprek kali ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita udah bareng teman dari Generasi Cerdas Keuangan. Halo Mas. Iya, halo. Oke, nah mungkin sebagai pembuka nih Mas, boleh memperkenalkan diri dulu Mas, nama dan juga jabatannya. Oke, perkenalkan nama aku Alan. Aku saat ini angkatan 2022, terus juga sekarang menjabat sebagai wakil ketua. Oke, nah jadi kita pada kesempatan kali ini udah bareng dengan Mas Alan bersama Generasi Cerdas Keuangan. Nah mungkin Kak Alan boleh perkenalkan dulu kira-kira apa sih itu Generasi Cerdas Keuangan dan juga apa tujuan utama dari Generasi Cerdas Keuangan. Mungkin boleh sambil diceritain Kak. Oke, jadi generasi cerdas keuangan itu pertama kali itu dia lahir di Yogyakarta sekitar 25 Desember tahun 2015 ya. Berarti kalau sekarang nanti di September nanti umurnya udah 9 tahun, udah cukup lama ya. Ya jadi GCK itu dia memiliki tujuan cukup mulia sih, makanya menjadi tertarik untuk saya sendiri karena GCK itu ingin meningkatkan angka literasi keuangan khususnya di masyarakat Indonesia yang berada di Yogyakarta saat ini, karena kita baru ada di Jogja, mungkin nanti kedepannya bisa di kota lain. Oke, mulia banget ya Kak, mulai dari meningkatkan literasi keuangan kayak gitu. Nah mungkin boleh ceritain juga Kak, kira-kira benefit apa sih yang akan teman-teman Sobat Oprek dapatkan kalau join di Generasi Cerdas Keuangan? Oke, yang pasti pengalaman ya, dan juga kita sekarang sampai saat ini sudah didukung langsung oleh OJK DIY. Jadi nantinya teman-teman akan diberikan training oleh OJK DIY, jadi jangan khawatir yang belum pernah memiliki skill public speaking, nanti OJK DIY akan memberikan hal yang dibutuhkan bagi para anggota baru tentunya ya, sehingga mereka bisa lebih berkembang, terus juga mereka belajar dari orang yang benar-benar ahli, terus juga kemudian mereka akan dibekali bagaimana sih cara berkomunikasi. Kan GCK itu berfokus pada meningkatkan angka literasi khususnya anak kecil ya. Kenapa? Karena kalau sudah besar susah ya. Kalau udah besar susah ya. Jujur aja kalau udah besar tuh kayak kadang masa sih gitu. Tapi kalau anak kecil masih gampang untuk diajari. Jadi pasti ya, tentu aja ada skill yang dibutuhkan. Nah, di situ GCK tawarkan bersama disupport oleh OJK. Jadi belum banyak saat ini suatu komunitas yang disupport OJK ini menjadi nilai plus ataupun unique value dari GCK sendiri. Menarik banget ya Kak, tadi sampai didukung oleh OJK DIY, bener. Nah tadi kita sudah mengenal, sudah mengetahui tujuan dan juga benefit yang akan teman-teman Oprek terima jika join di Generasi Cerdas Keuangan. Nah kita moving nih Kak ke Opreknya. Nah kira-kira nih untuk Oprek tahun ini, apakah ada tema atau highlight tertentu nih Kak untuk Oprek Generasi Cerdas Keuangan tahun ini? Oke, untuk highlight kita sudah buka dari tanggal 6 kemarin hari Senin ya, sampai berarti sekarang udah masuk ke H-4 atau H-5 ya. Cuman nanti misalnya kotanya masih banyak, nanti kita tambah extend lagi ya. Jadi bagi yang pada mau daftar silahkan aja. Terus juga khususnya ya kita sekarang mencari yang domisili di Jogja ya. Walaupun di DM banyak masuk tuh, Kak di Jakarta gimana? Oh itu belum bisa karena kita kan belum ada basis di sana, dan juga kegiatan dari GCK sendiri ini kan secara offline. Jadi agak sulit untuk mengedukasi khususnya anak kecil ya melalui Zoom ya. Kalau misalnya mahasiswa mungkin bisa, tapi kalau anak kecil susah sih. Jadi seperti itu. Nah tadi teman-teman juga udah pada tahu kapan aja tanggalnya, dan jangan lupa dicatat ya guys agar tidak ketinggalan tentunya. Nah mungkin boleh diceritain juga sih Kak, kira-kira detailnya untuk sasaran dan kriteria apa sih yang dibutuhkan untuk join di Generasi Cerdas Keuangan? Oh ya, kalau untuk di GCK sendiri itu dia tidak ada kriteria yang khusus ya. Intinya satu, berdomisili di Jogja, terus kemudian mahasiswa aktif terlepas itu dari S1 atau S2. Kalau S3 kurang tahu ya, tapi prioritas kita di S1 dan D4, atau kalau misalnya S2 boleh juga gitu
gitu, yang ingin mengabdikan dirinya, memberikan kontribusi ataupun ilmunya bagi masyarakat sekitar. Terus juga yang pasti berkomitmen aja sih sampai agendanya selesai. Itu aja sih. Untuk detail prodi sendiri, apakah akan mempengaruhi nih apabila dia dari prodi mana akan lebih mudah masuk atau gimana Kak? Nah, untuk prodi sendiri kita tidak ada kriteria ya, karena semuanya di situ belajar mulai dari nol juga. Ada juga yang backgroundnya akuntansi tapi sebelumnya belum melek gitu terkait literasi keuangan. Nah, jadi kita semua nanti akan diberikan pelatihan oleh pihak OJK DIY yang mana itu akan memberikan basic sehingga bisa kita aplikasikan ketika kita melakukan kunjungan eksternal ataupun literasi eksternal ke sekolah-sekolah khususnya bagi anak SD ataupun SMP. Wah, keren banget. Nah, kira-kira nih jika teman-teman sobat oprek UGM nih Kak mau join, apakah ada pungutan biaya atau gratis atau gimana sih Kak? Oke, untuk oprek sendiri gratis ya, jadi bisa langsung daftar. Dan kebetulan sejauh ini pendaftar banyak banget nih dari UGM ya. Dari ada yang vokasi, terus juga ada yang sarjana juga sejauh ini sih. Ya, dan paling banyak sih FEB ya, FEB UGM banyak. Nah, jadi teman-teman buat yang ingin meningkatkan literasi keuangannya, jangan lupa untuk join di Generasi Cerdas Keuangan. Nah, kita mau berandai-andai dulu nih Kak. Seandainya nih aku udah keterima nih menjadi anggota di Generasi Cerdas Keuangan. Kira-kira nih kegiatan apa aja sih yang akan aku lakukan menjadi anggota di Generasi Cerdas Keuangan? Oke, untuk kegiatan sendiri mungkin yang pertama sudah pasti akan mendapatkan pelatihan dulu dari pihak OJK DIY yang mana itu akan membekali mereka untuk terjun ke lapangan. Terus juga nanti mereka akan mengadakan literasi eksternal dan internal. Kalau internal itu dia khusus bagi anggota GCK, terus sedangkan eksternal itu dia bisa ke sekolah-sekolah, bisa ke panti asuhan, terus juga bisa ke komunitas lain berkolaborasi lah. Jadi GCK itu terbuka untuk kolaborasi dan juga kompromi lah gitu. Jadi Sangat-sangat fleksibel tentunya ya Kak. Oke, untuk waktu kaderisasi sendiri selama satu periode itu kira-kira berapa lama nih Kak? untuk satu periode itu 12 bulan. Cuman tidak pasti 12 bulan, bisa kurang tapi tidak mungkin lebih. Jadi dia 12 bulan. Karena kan juga dari GCK sendiri itu menyesuaikan jadwal kuliah ya. Pasti ada yang berkuliah dan segala macam. Jadi misalnya lagi UAS kita tidak bisa memaksakan ada agenda. Jadi kita liburkan sejenak, nanti pas sudah UAS baru kita lanjut lagi. Jadi GCK itu ramah kok bagi buat mahasiswa ya. Jadi jangan khawatir nanti UAS ada proker, ada agenda, nggak ada. Masih aman. Oke, bener-bener aman banget buat teman-teman yang padat jadwalnya, bener-bener fleksibel dan bisa menyesuaikan. Nah, mungkin aku mau tanya lagi nih Kak, testimoni nih langsung dari Kakak selama berdinamika di Generasi Cerdas Keuangan. Kira-kira apa aja sih yang udah Kakak rasakan dan Kakak dapetin selama berdinamika di sini? Oke, selama berdinamika di GCK sendiri, hal yang paling berkesan buat aku adalah ketika kita melakukan literasi eksternal. Karena kita cukup jarang gitu bertemu anak kecil, khususnya pas mahasiswa kan. Paling mungkin ada yang punya adik tapi kan cuma sebatas bercanda dan segala macam. Tapi ini kita bagaimana memberikan value ke adik-adik SD, SMP sehingga mereka pemahaman literasinya, keuangannya meningkat. Nah, meningkat nanti ada diukur melalui kuesioner dan segala macam. Terus juga nanti untuk metodenya nggak harus secara lisan, nanti ada permainan juga. Disediain ada game board yang mana itu akan memudahkan bagi anak kecil untuk eksplorasi. Terus juga mereka memahami secara mendalam, oh ternyata kalau uang itu diinvestasikan nanti bisa sebanyak ini. Nah, sedangkan kalau kita belikan sekarang nanti besoknya habis, nggak bisa beli apa yang kita mau. Nah, itu adalah salah satu bentuk treatment ataupun cara bagaimana literasi keuangan di GCK sendiri gitu. Nah, keren banget tadi ya Kak, benefit-benefit yang udah diterima kalau join di Generasi Cerdas Keuangan. Nah, tadi Kak kita udah cerita panjang banget nih dari apa itu Generasi Cerdas Keuangan, tujuannya, benefit, dan juga testimoni dari Kakak sendiri yang sudah menjalani menjadi anggota di Generasi Cerdas Keuangan. Nah, mungkin teman-teman dari Sobat Oprek yang ingin tahu lebih dalam, mungkin bisa kepoin Instagramnya, mungkin nanti akan dicantumkan oleh kakak editor IG dan sosmed dari Generasi Cerdas Keuangan. Nah, mungkin dari kakak sendiri ada closing statement tertentu? Oke, mungkin bagi teman-teman GCK yang teman-teman yang ingin mendaftar GCK, teman-teman yang mungkin ingin memberikan kontribusi ilmunya juga pengalamannya ke
baik teman-teman GCK ataupun juga ke adik-adiknya, bisa silahkan mendaftar GCK, karena GCK ini adalah komunitas sosial yang mana memberikan kontribusi khususnya untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia, khususnya di DIY sendiri. Nah, teman-teman jangan lupa, pokoknya teman-teman yang ingin nih untuk meningkatkan literasi keuangannya, untuk meningkatkan kemampuan analisis dalam keuangan, untuk join di generasi cerdas keuangan ini. Terima kasih banyak ya Kak Alan untuk kesempatannya. Oke, saya Raja Panggabean dari tim Oprek UGM pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan Oprek selanjutnya. Dadah.